Ya, kita sekarang mau update ya. Ini hasil pencelupan yang 36 jam yang lalu. 36 jam lalu saya celup ya. Ini hasilnya seperti ini. Lumayan lah. Lebih panjang dibanding yang tahun 2022 ya. Ya, ini bunga sen muskat ya. Yang udah mekar sempurna nih. Udah sampai bawah mekar ya. Nah, ini fase yang tepat untuk kita celup giberelin ya. Jadi yang malai ini udah bisa dicelup giberelin. Kita lihat ke yang lain ya. Nah, kita cari dulu untuk membedakannya. Nah, ini ada lagi yang udah mekar, tapi yang bagian bawahnya belum. Nah, belum mekar yang bagian bawahnya. Jadi ini belum bisa dicelup giberelin ya. Kita pantau besok atau lusa ya. Kita lihat yang sebelah sini. Nah, ini sudah mekar, tapi bagian bawahnya ada yang belum mekar sempurna bagian bawahnya. Yang ini mungkin besok baru kita celup giberelin. Nah, ini ada lagi di depan saya. Tapi ini tutupnya ya, tutup yang coklat-coklat ini belum pada lepas ya. Jadi ini belum bisa diaplikasi. Kita lihat bagian bawahnya juga belum, baru banget mekar. Malah ada yang belum terbuka kelopaknya ya. Jadi belum bisa dicelup juga yang ini. Jadi kita pilih-pilih dulu sebelum kita nyelup GA3 ya. Jadi yang udah bisa dicelup, mungkin 1-2 klaster sudah bisa langsung kita celup aja. Kalau yang belum seperti ini kita tunggu besok atau lusa ya. Jadi untuk sen muskat harus benar-benar selektif ya. Nah, yang ini udah bisa nih. Udah berbentuk berry ya. Ini kita bisa celup. Kita cari lagi yang lain. Ini yang di bagian atas. Nah, ini juga udah bisa ya. Udah bisa dicelup, ini udah jadi berry ya sampai bawah ya. Jadi kita pilih-pilih ya. Jangan sampai salah. Biasanya kalau ini kita celup, kadang suka ada yang meringkel. Nggak bagus nanti hasilnya. Oke, langsung kita celup aja ya. Kita buat dulu larutan GA3 CPPU dan streptomycin ya. Langsung kita celupkan. Kita baru ambil air distilasinya ya. Amidis, air distilasi. Ini TDZ-nya 0. Jadi kita pakai air murni ya. Oke, kita lanjut ke pencampuran GA3, CPPU dan streptomycin ya. Ya, jadi sebelum kita membuat pekatan untuk pencelupan sen muskat, jadi ada beberapa komponen yang perlu kita siapkan. Yang pertama itu airnya yang tadi kita udah tunjukkan ya, saya pakai Amidis, air distilasi ya. 1 liter ya. Jadi kita buatnya per 1 liter aja ya supaya gampang nanti menghitung konsentrasi pekatannya. Maksudnya bahannya. Jadi kita mau per 1 liter. Jadi kalau teman-teman perlunya cuma 500 ml ya nanti tinggal dibagi 2 aja saja. Jadi untuk yang pertama ini ya, GA3 Biges. Ini Biges 40 EC. Jadi untuk mendapatkan pekatan 40 ppm kita perlu melarutkan 1 mili Biges ini di 1 liter air ya. Berhubung sen muskat itu 25 ppm, jadi kita tinggal mengkonversi saya jadi 25 dibagi 40 dikali 1 mili. Jadi ketemunya 0,625 mili ya. Tapi berhubung respon di Indonesia ini ya agak berbeda dengan di iklim dingin ya. Jadi untuk GA3 nya saya kurangi ya. Jadi hanya 20 ppm.
Kalau 25 ppm takutnya malah jadi keriting ya si tangkai bunganya. Jadi kita pakainya hanya 20 ppm. Jadi cuman setengah mili dilarutkan di 1 liter air ya. Ini 1 liter air pas. Jadi bigesnya setengah mili ya, 0,5 mili. Untuk dapat 0,5 mili kita menggunakan ini ya, suntikan yang 1 mili. Kita cari aja nanti di sini di 0,5 ya. Oke, kita langsung ambil saja. Sebentar. Oke, ini bigesnya. Jadi pakai suntikan kayak mau berobat saja nih dokter. Kita supaya konsentrasinya tepat ya, memang harus pakai suntikan. Bentar, ini dia naiknya lambat soalnya jarumnya kecil ya. Nah, sudah terlihat ya. Nih saya tunjukkan 0,5 ya, pas 0,5 ya. Kita masukkan ke air yang 1 liter itu ya. Jadi ini jangan dicoba untuk varian lain ya. Kalau dicoba untuk varian lain hasilnya nanti beda lagi ya. Jadi perlu trial sendiri. Kalau untuk sain muskat bisa diaplikasikan. Oke, selanjutnya adalah CPPU ya. Yang lalu itu saya pakai CPPU itu 6 ppm ya, produknya Rafati. Tapi saya lihat itu jadi malainya jadi agak kurang panjang juga. Terus saya coba lagi juga itu di 5 ppm di varian lain juga. Hasilnya ternyata kurang bagus ya. Jadi untuk kali ini saya cuman pakai 2 ppm saja ya. Jadi ini kalau teman-teman punya CPPU konsentrasinya 1000 ppm ya tinggal dimasukkan 2 mili. Kalau ini CPPU-nya ini 10.000 ppm ya. Jadi cuman perlu 0,2 mili. Sangat sedikit sekali ya, 0,2 mili dilarutkan di 1 liter air ya. Karena ini 10.000 ppm pekatannya. Jadi coba aja teman-teman yang punya CPPU dilihat pekatannya itu berapa ppm ya. Kalau 1000 ppm tinggal masukkan 2 mili. Kalau 10.000 ppm kayak punya saya hanya 0,2 mili ya. Jadi ini dipakai untuk orang yang sudah expert ya. Kalau pemula jangan coba-coba dulu ya. Karena sayang nanti kalau gagal. Sayang sekali kalau untuk pemula pakai tanpa GA3, tanpa CPPU, tanpa streptomycin itu aman ya. Kita mau mendapatkan lebih bagus saja jadi memakai hormon ini. Walaupun masih tahap percobaan, kita berani sajalah. Soalnya untuk produk Jepang lumayan harganya mahal ya. Untuk kalau skala hobi sih kayaknya nggak worth it ya. Kalau untuk skala kebun sih boleh tuh yang produk Jepang ya. Kita ambil 0,2 mili. Oke. Nih bisa kita lihat 0,2 mili ya untuk CPPU. Ini agak bening sih. Sering ada gelembungnya, tapi yang batas air di 0,2 ya. Oke, kita satukan CPPU dan GA3 ya. Kita bilas dulu nih suntikannya. Oke, untuk yang komponen cair sudah cukup. Selanjutnya ada streptomycin ya. Kebetulan di lokal juga ada nih yang powder. Saya pakainya ini bakterisida.
Ini biasanya supaya berinya mulus juga ya, tanpa ada karat, biasanya mulus kalau pakai ini. Ini bahan aktifnya bisa dilihat di sini. Nah, streptomycin sulfat 20%. Berhubung streptomycin ini ya konsentrasinya sudah 20%, kita tinggal pakai 1 gram saja ya untuk mendapatkan 200 ppm streptomycin di 1 liter air. Jadi kita perlu timbang dulu nih 1 gram. Oke, ini timbangannya udah disiapkan. Oke, kertas aja. Wah, ini besar angin nih. Oke, kita ambil 1 gram. Ini bentuknya powder putih. Biasa untuk fungisida atau bakterisida. Saya suka spray juga sih pakai ini. Wah, ininya kurang terlihat. 1,5. 1,2. Maklum agak berantakan soalnya satu tangan pegang kamera, satu tangan pegang sendok. Kita buang dikit lagi. Oh, masih 1,09. Ya, 1 gram. 1 gram. Coba. 1 gram lebih dikit. Buang sedikit. Wah, malah nambah. Nah, oke lah, 1 gram ya, kurang lebih ya 1 gram. Kita masukkan 1 gram streptomycinnya ke larutan yang tadi ya. Jadi ada 3 komponen. 3 biges, CPPU. CPPU-nya boleh merek apa aja. Dan juga streptomycin ya. Streptomycinnya ini pakai Agrep. Kita coba lagi. Jadi yang kali ini kita rubah CPPU-nya ya, jadi 2 ppm saja. Yang tadinya 6 ppm. Menurut saya terlalu tinggi ya. Dan juga GA3-nya jadi hanya 20 ppm saja ya. Oke, nanti kita langsung tinggal tuang ke gelas. Kita celup ke beri-berinya sen muskat ya. Kita aduk merata dulu deh. Jadi larutannya putih streptomycinnya nih. Oke, kita lanjut ke lihat ke pohonnya ya. Jadi ini pekatan yang tadi kita buat, ini nggak bisa disimpan ya. Jadi kalau besok kita mau nyelup lagi, kita harus bikin lagi. Kita tuang dulu ke gelas supaya gampang nyelupnya ya. Jadi lebih baik buatnya setengah liter aja. Jadi tinggal dibagi 2 dosisnya. Karena ini buat tutorial, jadi saya buat gampang. Jadi dibuat 1 liter ya. Padahal nanti ini nggak kepake. Oke, kita udah dapat ini ketinggian. Kita supaya enak nyelupnya, jadi kita pakai gelas ya. Langsung kita celup aja ke beri yang tadi sudah mekar sempurna ya. Tadi ada 3 atau 4 klaster yang sudah siap dicelup. Kita langsung celupkan saja. Ini ada di atas, kita harus naik dulu pakai kursi. Oke, kita mau langsung celupkan ini larutan yang tadi kita buat ke beri yang sudah siap dicelup ya. Seperti ini di depan saya. Saya pencelupannya ini sore hari ya, jelang maghrib. 1, 2, 3. Sudah segitu aja. Jangan lama-lama, kalau ada yang berlebihan menetes kita goyangin. Oke, kita cari lagi ke beri yang lain ya.
Ya, ini ada lagi, walaupun kecil nggak kelihatan ya, udah agak gelap. Kita langsung celupkan saja ya. Nah, kelihatan kan? Sudah. Kita cari lagi. Yang ini belum. Yang bagian atas sana tadi saya lihat sudah siap. Ya, satu lagi di sini ya. Di atas susah. Jadi saya matikan kamera dulu ya. Soalnya nyelupnya susah ini, pegang kamera dan juga mau nyelupnya. Nanti kita lanjut lagi. Ya, udah selesai dicelup tuh, masih ada tetesannya ya. Kelihatan tetesannya. Jadi celupnya sama tadi, kurang lebih 2-3 detik ya. Oke, kita cari lagi yang lain, mudah-mudahan ada yang bisa dicelup sore hari ini. Kalau enggak kita lanjutkan ke besok ya. Ya, ternyata sore hari ini saya cuma dapat 3 ya. 3 klaster aja yang siap dicelup. Jadi ini kita lanjutkan esok hari atau esok harinya lagi, lusa. Jadi kita buat lagi pekatannya ya besok ya. Jadi ini pekatannya tidak bisa disimpan ya. Kita sekarang mau update ya. Ini hasil pencelupan yang 36 jam yang lalu. 36 jam lalu saya celup ya. Ini hasilnya seperti ini. Lumayan lah. Lebih panjang dibanding yang tahun 2022 ya. Dan ini yang belum kita celup ya. Ini rencananya pagi ini saya mau celup. Ini udah mekar sempurna bawahnya. Yang ini juga belum kita celup. Rencananya pagi ini kita celup ya. Ini sudah oke untuk kita celup nih. Bawahnya sudah ada berinya ya, sudah jadi beri. Terlihat perubahannya. Ini yang sudah dicelup, berinya sudah membulat dan membesar ya. Di waktu 36 jam. Oke, kita nggak lama-lama lagi. Kita mau nyelup yang belum. Ada sekitar 7 klaster lagi yang hari ini kita mau celup ya pagi ini. Kemarin kan kita nyelupnya malam ya, maghrib. Sekarang kita celup pagi karena ini timingnya pas banget ya. Nah, ini juga udah kita siap celup. Dan yang ini ya, banyak sih. Ada 7 lagi. Oke, kita langsung celup aja ya. Nah, ini pekatannya sama ya. Seperti yang kemarin kita buat. Dosisnya juga sama. Jadi saya lihat responnya lumayan bagus. Jadi kita pakai dosis yang sama. Kita langsung celup aja sebentar. Ya, sini sudah 3. Kita maju ke sebelah sana, ada 4 lagi ya. Ya, sisi sebelah sini. Keempat, ini kelima. Sebentar aja. Kita cari lagi ke depan. Ini satu lagi. Ke-6. Ini agak sulit. Posisinya agak ngangkat dia ke atas. Waduh, gimana nih? Ya, bisa masuk. Sudah basah dia. Kita cari lagi. Ini juga siap celup. Sudah basah tuh, menetes dia. Kita cari lagi. Ini ada satu lagi di atas. Nah, terakhir. Ternyata cuma ada 11 klaster ya.
11 klaster. Kita lihat yang kemarin sudah dicelup juga. Ini hasilnya ya. Yang 36 jam lalu saya sudah celup. Ini klaster kedua yang memang kecil. Dan klaster ketiga yang sudah dicelup yang sebelah sini. Kelihatan nggak nih? Nah, terlihat berinya sudah membesar ya. Ada satu klaster lagi kecil banget. Ini kita nggak hitung lah. Ini buat demo aja, nanti kita trial. Kita cari komposisi lain. Oke, nanti ditunggu aja update perkembangan selanjutnya ya. Semoga ini kita mendapatkan hasil yang maksimal di pembuahan 2023 ya. Oke, kembali ke klaster yang sudah dicelup ya. Jadi ini dosis ini dan komponen-komponen bahannya itu untuk varian Saint Muscat ya. Saya belum trial di varian lain ya. Kemarin saya trial di Tamaki ya, responnya berbeda ya. Jadi nggak bagus itu di Tamaki, klasternya jadi keras ya. Jadi untuk dosis varian-varian lain saya nggak tahu ya. Jadi harus trial sendiri. Saya hanya trial di varian Saint Muscat ya, yang memang dia membutuhkan treatment khusus ya. Kalau untuk varian lain sih saya sarankan hanya GA3 saja, itu sudah cukup ya. Ini yang belum nih. Ya, jadi sekali lagi jangan dicoba dosis ini untuk varian lain, karena saya tidak bertanggung jawab. Biasanya itu suka banyak yang gagal ya kalau dicoba di varian lain. Jadi harus trial sendiri, dosis sendiri, cari sendiri. Saya juga kurang tahu ya untuk varian lain. Oke, sekian dulu update-nya. Jadi kita tunggu nanti di pencelupan kedua. Semoga lebih maksimal lagi. Yuk, salam pengangguran.